Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan melakukan implementasi arsitektur serverless. Untuk langkahnya, yang pertama, kita akan membuat IAM rule, kedua akan membuat AWS Lambda function pertama, Amazon S3 bucket, dan Amazon DynamoDB table. Yang ketiga, membuat Amazon SNS topic dan AWS Lambda function kedua, dan yang terakhir kita akan melakukan uji coba. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Dari kelompok 3 terdiri dari saya Alpener Projabi, kemudian ada Alifianer Hasanah, ada Vina Pujianti, ada Nandira Alia Jahra, ada Mahira Eka Putri, ada Kalisa Alfrida, dan yang terakhir ada Zahra Dia Safila. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke tahap yang pertama yang akan dilakukan oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Yang langkah pertama itu kita masuk ke YAM. Ini kita klik IAM-nya. Terus selanjutnya itu kita klik menu roles yang ada di sisi kiri. Oke, deh, selanjutnya kita create role. Kemudian kita klik yang AWS Service. Lalu yang Lambda. Kemudian kita klik next. Oke, selanjutnya kita bakal add permission. Di sini kita cari yang pertama itu ada Amazon DynamoDB Full Access. Nah, di sini kita klik. Kemudian kita cari lagi itu Amazon S3 Read Only Access. Kemudian kita checklist juga. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita bakal konfigurasi role. Di sini ada role name yang pertama itu kita isi dengan load inventory. Kemudian kita isi juga deskripsinya. Di sini deskripsinya jadi allow Lambda function to have read-only access to Amazon S3 and have full access to DynamoDB. Oke, di sini edit permission-nya tadi kita udah tambahin. Terus kita tambahin teks. Di sini kita klik add text. Kemudian key-nya kita isi dengan name. Lalu value-nya kita ganti dengan load inventory. Oke, setelah itu kita create role. Di sini kita creating role. Nah, terus role-nya udah berhasil. Ini juga kita bisa cek juga load inventory yang udah kita bikin tadi. Satu roles lagi. Langkahnya masih sama dengan yang tadi, dan di sini di permission-nya kita tulis AWS Lambda.
DynamoDB execution. Lalu jika sudah ketemu, kita langsung checklist di policy name-nya. Lalu yang kedua, kita cari juga Amazon SNS Full Access. Setelah itu, kita klik lagi policy name-nya. Lalu kita bisa langsung next. Untuk role name-nya sendiri, kita pakai yang kedua adalah check stock. Selanjutnya untuk di description-nya, allows Lambda function to execute DynamoDB and have full access to SNS. Setelah itu kita ke bawah, dicek kembali permission-nya. Ada 2. Lalu kita bisa add tag. Untuk key-nya name, seperti roles pertama. Untuk value-nya, kita pakai nama role-nya, yaitu check strip stock 3. Jika semuanya sudah sesuai, langsung di-create. Ditunggu sampai ada notification kayak gini yang warna hijau, itu tandanya role yang kedua sudah terbuat. Di sini bisa dicek kembali ada check stock 3 dan load inventory 3. Lalu kita masuk ke menu AWS, Lambda dengan mengetikkan Lambda di menu pencarian service. Nah, kita klik yang Lambda. Lalu kita klik yang create function. Pilih author from scratch. Lalu di bagian function name-nya kita masukkan load inventory. Nah, untuk ininya kita ganti ke Python 3.8. Lanjut ke bagian berikutnya, klik tanda panah pada Change Default. Lalu pilih Use Unexciting. Lalu kita pada bagian role, pilih Load Inventory. Lalu Create Function.
Lalu kita scroll sampai berada di tab kode. Nah, ini lagi masih load ya. Nah, terus kita klik 2 kali pada lambda function Python. Terus kita masukkan file kode Python-nya. Kita copy paste, lalu kita masukkan di lambda function di sini. Lalu kalau udah, kita bisa lanjut deploy. Nah, ketika udah sukses membuat AWS Lambda Function, selepas itu kita akan membuat Amazon S3 bucket. Lalu kita masuk ke halaman S3. Nah, di sini lalu ada create bucket. Lalu isi bucket name dengan inventory. Strip 333. Nah, dipastikan di sini regionnya Asia Pasifik Singapura ya. Lalu kalau udah kita scroll paling bawah. Lalu kita create bucket. Nah, di sini ada kesalahan ya. Kayaknya nggak bisa pakai angka 33. Jadi kita jadikan angka 3-nya 4 kali. Lalu create bucket. Nah, setelah berhasil, lanjut masuk ke bucket yang tadi kita buat pada nama bucket. Yang inventory 333 ini. Lalu kita klik. Terus kita buka properties, tab properties. Lalu kita cari bagian event notification. Nah, lalu kita klik create event notification. Lalu kita isi event name-nya dengan load inventory, load strip inventory. Lanjut pada bagian event types, itu kita klik all objects, create event. Lalu di bagian destination kita sesuaikan dengan konfigurasi. Destination-nya kita lambda function, udah benar.
spesifik lambda functionnya kita choose from your lambda function. Lalu untuk lambda functionnya kita ganti load inventory 3. Lalu kita save change. Baik, selanjutnya jika sudah membuat bucketnya, ini akan muncul pop-up successful. Selanjutnya, kita akan membuat Amazon DynamoDB table. Silahkan masuk ke halaman DynamoDB. Nah, ini kita klik. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Kita create table. Nah, di sini di table name, kita isikan inventory. Nah, di sini kita menambahkan angka 3 karena supaya berbeda gitu. Dan kami kan berasal dari kelompok 3, jadi ditambahkan angka 3. Setelah itu, pada partition key-nya, kita isikan dengan store. Nah, untuk tipenya string, biarkan saja. Lalu untuk short key-nya juga kita isikan dengan item. Dan tipenya string. Nah, jika sudah, kita langsung create saja. Nah, di sini ada create table, kita klik. Nah, di sini kita tunggu sampai tables-nya terbuat. Nah, jika sudah, maka akan muncul pop-up successfully seperti ini dan statusnya berubah menjadi aktif. Nah, selanjutnya kita kembali ke S3. Nah, kita klik S3-nya. Nah, di sini pada bucket yang sudah kita buat, kita klik. Nah, setelah itu pada tab objek kita ada upload. Di sini kita akan menambahkan atau mengupload file CSV. Nah, kita pilih file yang akan kita upload. Nah, di sini kita pilih file inventory yang Bandung. Inventory strip Bandung CSV. Nah, jika sudah, kita klik upload di bagian bawah. Nah, di sini upload sudah berhasil. Akan muncul pop-up yang berwarna hijau. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman DynamoDB kembali. Nah, lalu masuk ke menu tables. Nah, di sini kita klik tables yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu inventory 3. Nah, di sini
kita akan mencoba untuk menampilkan file CSV yang sudah diupload tadi gitu dengan mengklik export table items. Nah, di sini kita masih belum tampil gitu untuk item yang sudah diupload di CSV tadi karena ada beberapa kendala. Maka dari itu kami melakukan beberapa troubleshooting gitu untuk praktikum ini untuk menampilkan item-item yang sudah kita upload melalui file CSV tadi. Nah, seperti ini. Jika sudah tampil, nah untuk troubleshoot yang kami lakukan, yang pertama itu ada di script Python-nya. Kita masuk ke service Lambda. Nah, di sini kita klik function yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita lihat di script Python yang sudah dikopas sebelumnya. Nah, di sini ada nama file inventory atau nama table dynamonya yang harus kita sesuaikan dengan table yang sudah kita buat di service DynamoDB gitu. Jika sudah, kita ke menu IAM. Nah, di roles-nya juga kita perlu menambahkan satu permission gitu. Nih, yang pertama kita tambahkan dulu di role slot inventory 3. Nah, di sini kami menambahkan permission CSV policy for Lambda. Nah, selanjutnya di check stock juga kita tambahkan satu permission. Nah, di sini itu permissionnya SNS policy yang merupakan custom permission gitu. Sama halnya dengan CSV policy tadi. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu DynamoDB, ke menu table, lalu pilih tables yang sudah kita buat. Nah, maka akan muncul item-item yang sudah kita upload tadi melalui CSV. Nah, di sini dapat kita lihat gitu ya untuk nama tabelnya itu kan inventory strip 3. Nah, jadi harus disesuaikan dengan script Python yang kita buat sebelumnya gitu di Lambda. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah yang terlewat juga gitu. Di sini kita enablekan DynamoDB-nya, lalu triggernya juga kita enablekan dengan functionnya load inventory 3 yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika sudah, baru kita ke explore table items, maka akan muncul items return seperti yang terlihat pada layar tadi. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membuat SNS topik dan lambda function. Kita masuk ke menu SNS, lalu kita pilih topik. Selanjutnya kita klik create topik. Lalu pada type, kita akan pilih yang standar. Ya, selanjutnya kita akan masukkan name-nya, yaitu no stock 3. Setelah itu, kita klik create topik. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke subscription. Kita bisa scroll di bawah, ke bawah yang subscription, kita akan klik create subscription. Oke, pada bagian protokol, kita akan pilih yang email. Pada bagian endpoint, kita akan masukkan alamat emailnya.
Lalu create subscription. Ini tampilan jika berhasil membuat subscription untuk Nostock 3. Lalu selanjutnya kita akan membuka email yang ada notif dari AWS Notification. Masuk ke tab baru, lalu kita masuk ke Gmail-nya. Ada notifikasi dari AWS Notification. Lalu selanjutnya kita klik confirm. Nah, di sini tampilan yaitu subscription sudah dikonfirmasi. Begitu tampilannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita akan membuat AWS Lambda function yang mengeksekusi Dynamo dengan mencari AWS Lambda di kotak pencarian service, kemudian klik. Kemudian klik create function. Di sini kita masukkan choose for following option-nya itu outdoor for scratch, kemudian function name-nya itu check stock, pada bagian runtime-nya itu Python 3.8. Kemudian pada bagian change default execution role, klik, kemudian klik use the existing role. Pas existing role-nya tulis check stock. Jika sudah, create function. Pastikan scroll ke bawah, kemudian klik kodenya 2 kali pada lambda function py, kemudian copy salinan yang sebelumnya sudah disimpan. Kemudian paste atau paste di tempat kode tadi. Copy dulu. Kemudian paste di sini. Kita cek ulang. Kemudian klik deploy. Jika sudah, klik deploy. Kemudian tambahkan trigger dengan scroll ke atas dan add trigger. Lalu masukkan konfigurasi seperti select triggernya DynamoDB. Kemudian DynamoDB tabelnya inventory. Lalu klik tombol add pada bagian bawah. Kita cek dulu. Dan jika sudah,
Jangan lupa juga untuk mengaktifkan triggernya, kemudian klik add. Nah, langsung dilanjut oleh yang lainnya. Oke, setelah kita melakukan tadi membuat dinamo table, terus lambda function dan sebagainya, nah, kita akan melakukan pengujian. Oke, yang pertama itu kita cari terlebih dahulu kita akan masuk ke Amazon S3 terlebih dahulu dengan seperti biasa lah, mengetikkan pada menu search. Kita masukkan Amazon S3. Setelah masuk Amazon S3, kita masuk ke tab objek. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke inventory kita terlebih dahulu. Setelah itu, di objek ini kita upload. Nah, file yang akan kita upload ini sebelumnya sudah kita buat atau kita unduh gitu ya, dalam bentuk .csv formatnya itu. Nah, kita upload. Nah, di mana setelah ini kita pilih upload. Nah, setelah selesai upload, seharusnya ada notifikasi melalui email bahwasanya kita sudah melakukan upload satu file gitu. Nah, kita langsung cek saja di email terlebih dahulu. Mungkin sambil di refresh gitu ya, baik itu emailnya maupun AWS-nya. Kita tunggu beberapa menit terlebih dahulu sampai emailnya itu muncul gitu. Nah, jika sudah ada inventory alarm, tandanya berhasil. Bahwasanya di sini juga tertulis bahwa kita sudah mengimport dalam stok berisikan Purwakarta gitu. Oke, nah sebelumnya di sini tuh sering terjadi gitu ya, terjadi kegagalan gitu. Dimana di code-nya ini seharusnya ada source code yang harus mencantumkan nama si lambda function yang sudah kita buat. Dimana kita di sini menuliskan lambda function no stock 3 gitu. Maka akan muncul email seperti ini. Dengan tandanya email muncul seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat serverless arsitektur, di mana pada praktikum kali ini gitu ya, dapat disimpulkan bahwa arsitektur serverless ini merupakan salah satu cara gitu ya dalam membangun atau menjalankan baik aplikasi ataupun hal lainnya, dan layaninya tanpa perlu pengelolaan, di mana nanti pengelolaannya ini baik server itu dimanage oleh AWS. Nah, kita hanya tidak perlu lagi untuk menyediakan ataupun mengelola server untuk menjalankan aplikasi atau database yang sedang kita buat gitu, di mana semuanya dimanage oleh AWS. Nah, kita hanya akan berfokus pada produk utama kita gitu, dan kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang pengelolaan tersebut karena sudah di-manage oleh AWS dong tentunya. Nah, oleh karena itu, hal tersebut tuh akan mendukung penghematan waktu, energi, juga biaya dalam pembangunan produk atau aplikasi yang sedang kita buat. Dapat diambil kesimpulan juga bahwasanya tadi yang sudah kita lakukan, yang pertama itu kita menggunakan layanan AWS Lambda Function gitu ya, dimana layanan ini tuh merupakan layanan serverless gitu yang disediakan oleh AWS, kemudian diintegrasikan dengan Amazon SNS. Tadi kita buat SNS-nya kan, kemudian datanya itu kita simpan di Amazon DynamoDB yang kemudian nanti bisa kita akses gitu, bisa kita manage sesuai kebutuhan kita. Mungkin itu saja gitu ya yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.